Hai fellas, welcome back to Bahasaku Inggris channel. Dengan saya, Danang, kita hari ini akan belajar tentang idiom. Apa itu idiom? Idiom adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan secara tersirat. Idiom tidak bisa diartikan secara harfiah atau diartikan secara kata per kata. Nah, mungkin kalian sudah tahu beberapa idiom yang ada dalam bahasa Indonesia seperti ada udang di balik batu atau juga lempar batu sembunyi tangan. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa idiom yang ada di dalam bahasa Inggris dan serta mencari tahu sejarah terjadinya atau asal mula terbentuknya idiom tersebut. Yang pertama adalah turn a blind eye. Idiom ini diartikan untuk menutupi suatu hal yang sudah terjadi. Misalnya, you've made a mistake, but I'll turn a blind eye this time. Kamu sudah melakukan kesalahan, tapi aku akan berpura-pura untuk tidak mengetahuinya. Nah, istilah ini diyakini berasal dari seorang panglima Inggris yang bernama Horatio Nelson. Nah, si Nelson ini memiliki kebutaan di sebelah matanya. Di tahun 1801, Nelson menyerang Copenhagen. Ketika temannya meminta bantuan untuk mundur menggunakan sinyal bendera, Nelson tetap kekeh bahwa dirinya akan memenangkan pertempuran tersebut dan mengindahkan permintaan tersebut. Nelson kemudian menggunakan teropongnya dan menggunakan mata kanannya yang buta untuk melihat sinyal tersebut. Akhirnya apa? Nelson tidak melihat atau berpura-pura tidak melihat sinyal yang diberikan temannya tersebut. Nah, sejak saat itu istilah turn a blind eye digunakan untuk seseorang yang berusaha menutupi sesuatu kejadian. Oke, yang kedua adalah beat around the bush. Istilah ini diartikan bertele-tele atau tidak to the point. Misalnya, don't beat around the bush. Tell me what you want. Jangan bertele-tele. Beritahu aku apa maumu. Nah, istilah ini berasal dari daratan Inggris, yaitu ketika seorang pemburu terlebih dahulu harus beat around the bush untuk memancing buruannya keluar. Nah, kenapa beat around the bush ini diartikan bertele-tele? Karena si pemburu tadi tidak langsung to the point dari inti perburuannya tersebut. Karena mereka terlebih dahulu harus beat around the bush atau mengusik semaknya untuk memancing buruannya agar bisa ditembak. Nah, yang ketiga adalah I've got it in the bag. I've got it in the bag diartikan bahwa seseorang telah yakin bahwa dirinya akan berhasil atau sukses akan suatu hal. Contohnya, I don't have to worry about the test because I've got it in the bag. Aku tak perlu khawatir dengan tesnya karena aku yakin aku akan berhasil. Istilah ini diyakini berasal dari tim baseball New York Giants. Tim ini selalu membawa bola yang diwadai dalam sebuah tas atau karung sebagai cadangan ketika bola yang digunakan rusak atau kotor. Nah, ketika saat itu ada sebuah tahayul, jika mereka telah memimpin pertandingan dengan skor yang tinggi, maka pada putaran terakhir game tersebut, mereka akan membawa karung tersebut yang berisikan bola keluar dari lapangan. Hal ini diyakini bahwa mereka akan memenangkan pertandingan tersebut dengan pasti. Atau kata mereka, they've captured the game in the bag. Maka dari itu, idiom ini digunakan untuk mereka-mereka yang sangat yakin bahwa dirinya telah atau akan berhasil dalam suatu hal. Oke, next is feel under the weather. Idiom ini diartikan bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja, bisa saja sakit atau tidak bersemangat. Oke, contohnya dalam kalimat adalah I feel under the weather today. I don't feel like doing anything. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Asal-usul dari idiom ini mengacu pada istilah kelautan, di mana pada sebuah kapal, jika seorang nelayan sedang mengalami sakit, mereka akan turun ke dek untuk menghindari paparan cuaca. Sejak saat itu, istilah feel under the weather digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang sedang merasa tidak enak badan atau sakit, atau juga bisa diartikan bahwa seseorang tidak bersemangat. Nah, dan yang terakhir adalah spill the beans. Spill the beans diartikan untuk membocorkan sebuah rahasia. Contohnya dalam kalimat, you know about it, don't you? Spill the beans. Kamu mengetahuinya kan? Cepat katakan padaku.
Istilah ini kemungkinan besar datang dari Yunani kuno, yang dimana mereka mempunyai sistem voting menggunakan beans atau kacang. Mereka menggunakan dua warna kacang yang berbeda. Yang satu adalah putih, berarti setuju, sedangkan hitam atau coklat berarti tidak setuju. Maka, jika seseorang telah spill the beans, maka informasi dari voting tersebut telah bocor sebelum tanggal yang ditentukan. Oleh karena itu, istilah spill the beans sangat identik dengan kebocoran suatu rahasia. Oke, itu tadi beberapa idiom serta asal mula terbentuknya idiom tersebut. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan like video ini jika kalian suka. Dan tulis komentar di bawah tentang idiom apa yang ada dalam bahasa Inggris yang kamu ketahui. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios.